so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Zainal di sini. Nah, di video kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang network address translation atau NAT. Nah, gimana sih cara setting NAT? Langsung aja cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Octavian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan bridge. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah awal untuk konfigurasinya. Pertama-tama kalian bisa masuk pada menu inbox, terus klik bagian MAC address atau IP lalu connect. Nah, setelah itu kita akan men-setting pada VLAN. Cara mengaktifkan VLAN, kalian bisa klik pada menu wireless, lalu bagian VLAN kita centang. Langkah-langkah men-setting VLAN ada di samping saya ini. Selanjutnya kita akan membuat bridge atau menggabungkan antara Ether 2 dengan VLAN 1, yaitu masuk ke menu bridge, tambahkan bridge, baru dan geser ke menu port. Nah, untuk portnya masukkan Ether 2 dan VLAN 1. Setelah itu jadi deh. Nah, untuk pengisian IP DNS, IP root dan NAT-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aquila. Saya Aquila Dimas Bagus Pramono. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya Zaki tentang pengisian IP address, DNS, root dan setting NAT-nya. Untuk setting IP address, kita bisa memilih menu IP addresses dan klik tanda plus di kiri atas. Nah, untuk IP address teman-teman bisa isikan IP 192.168.10.14/24 untuk interface Ether 1. Kemudian isikan IP 192.168.40.1/24 untuk interface bridge. Setelah itu kita masuk ke menu DNS. Nah, di menu DNS kita bisa isikan IP gateway internet, atau kalau mau simpel isikan aja DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Jangan lupa allow remote request-nya dicentang. Setelah itu kita masuk ke menu root. Nah, di sini kita isikan IP gateway internetnya, yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya kita akan setting NAT-nya. Masuk ke menu firewall, geser ke menu NAT. Nah, di NAT kita akan ubah beberapa settingannya, yaitu chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 1, dan action-nya masquerade. Nah, jika teman-teman sudah selesai setting di bagian NAT, kita akan coba ping dulu apakah udah connect atau belum. Kita bisa ping di new terminal dengan ketik ping 888. Jika sudah TTL seperti ini, berarti sudah berhasil. Untuk setting hotspot akan dijelaskan oleh teman saya, Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Aziz Yardanu. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita setting hotspot. Pertama-tama masuk ke menu hotspot di bagian IP hotspot, masuk ke menu server dan klik di bagian hotspot setup. Nah, apa
saja yang diubah. Di sini teman-teman bisa melihat gambar di samping saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu survival 2, yaitu kita membuat dua interface, yaitu siswa dan guru, seperti gambar di samping saya. Setelah itu kita akan membuat password. Untuk pembuatan password kita masuk ke menu user dan tambah. Untuk pengisian password bisa disesuaikan dengan keinginannya dan arahkan ke masing-masing interface, yaitu guru dan siswa. Nah, setelah itu kita coba konekkan dengan Wifi. Oh, ternyata bisa. Jadi settingan kita sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apa sih itu NAT? NAT atau Network Address Translation adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat IP publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Bagaimana sih cara kerja NAT? Cara kerja NAT sebagai berikut. Yang pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien yang ditujukan ke suatu waktu, server remote, atau jaringan lainnya di internet. Yang kedua, NAT akan mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpannya ke dalam address translation table. Yang ketiga, NAT akan mengubah dan alamat IP pribadi yang ada pada paket ke nomor IP publik. Yang keempat, NAT akan mengirimkan paket tersebut ke tujuan awal dengan alamat IP publik yang telah berubah. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya ya, seberapa penting sih NAT itu? Nah, untuk NAT ini sangat penting, yaitu ada beberapa alasannya. Contohnya satu, NAT bisa mengurangi duplikat IP. Yang kedua, untuk keamanan jaringan. Dan yang ketiga, menghemat biaya. Dan yang terakhir, bisa untuk menghemat penggunaan IP. Nah, di sini juga mungkin ada yang bertanya ya, apa perbedaan dari PAT, static NAT, dan dynamic NAT? Nah, untuk PAT sendiri atau Port Address Translation adalah salah satu jenis Network Address Translation yang dinamis. PAT juga menghubungkan beberapa alamat IP dari alamat IP lokal ke alamat IP tunggal. Nah, yang kedua ada static NAT, adalah jenis Network Address Translation yang menerjemahkan semua alamat IP pribadi menjadi alamat IP publik meskipun alamat tersebut belum terdaftarkan. Dan yang ketiga, dynamic NAT adalah jenis NAT yang menggunakan address pool yang menentukan IP publik bagi komputer yang ingin terhubung ke internet. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan tentang Network Address Translation atau NAT bisa menambah wawasan teman-teman tentang gimana sih cara setting NAT dan apa sih itu NAT. Nah, kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video guys. Bye-bye.